Bapak-bapak, ibu-ibu, monggo sedaya. Monggo mriki winara. Enten kula, enten seorang pembawa berita dari desa yang akan membawakan berita dari kota dan negara. Monggo bapak-bapak, ibu-ibu, monggo winara, bapak-bapak, ibu-ibu, monggo. Si gendut, monggo. Ya, monggo. Terima kasih kepada anda sekalian yang mau bertepuk tangan. Terima kasih. Bagi anda yang ingin bertepuk tangan, silahkan bertepuk tangan. Tapi jika tidak mau bertepuk tangan, ya udah, tidak apa-apa. Mungkin anda kena penyakit tangan. Ya. Musik. Terus nyanyian saya ucapkan terima kasih kepada semua yang telah bersedia mendengar berita hot saya, agar semua orang bahagia. Tak ada yang merasa susah, apalagi merasa sengsara dan menderita. Jadilah orang yang mengerti perjuangan diri sendiri. Jadilah orang yang bisa tahu diri, bisa menempatkan diri. Seperti kita semua di sini menempatkan diri untuk berita palsu. Dengan ini kita semua seniman bersatu, dengan seni masyarakat kita guyup. Semua ini jangan pernah ditinggalkan. Budaya, seni, dan tradisi kita dipertahankan, menjadi identitas daerah, menjadi bagian keindahan bangsa. Nyanyian, goyang, nyanyian, jadi baiklah, maaf. Silahkan. Ini adalah berita hoax, bukan berita hit, bukan berita news, bukan pula berita hoax. Semua yang saya sampaikan ini adalah secara sadar, bukan paksaan atau tunggangan dari pihak manapun. Perkenalkan, saya adalah seorang pembawa berita yang akan membawakan berita dari kota dan negara. Sebab Anda tahu kenapa? Sebab desa sudah dilupakan oleh pemiliknya. Banyak anak-anak yang sudah mengenal kota. Bahkan orang tuanya sendiri loh berhubungan intim dengan kota.
banyak anak-anak sudah mengenal kota. Orang tuanya berhubungan dengan intim di kota. Banyak orang-orang desa yang juga di kota melupakan bahasanya, melupakan masa lalunya, melupakan adat istiadat dan lain sebagainya. Contoh kecilnya, di sekitar kita ada penjual bakso, penjual sate, penjual rawon, penjual pecel, dan lain sebagainya itu melupakan tatanan desa. Coba renungkan, desa sudah tidak bisa dianggap lagi sebagai desa. Desa hanyalah tempat persinggahan bagi orang-orang kota yang dulunya lahir di desa. Banyak orang-orang kota yang dulunya lahir di desa, sekarang di kota menjadi siswa, mahasiswa, guru, dosen. Mereka melupakan masa lalunya. Mereka melupakan masa lalunya. Pada mahasiswa yang seolah-olah pintar dengan ilmu pengetahuan, sehingga dia melupakan tubuh tradisinya. Pada dosen dan cendekiawan yang merasa hebat dan dia sama sekali menelanjangi adat istiadat. Kesenian pun mulai sirna seiring perkembangan zaman. Kesenian di sekitar kita seperti gentrong, gumblador, sandor, ketoprak, ludruk. Apa itu? Saya ini sebenarnya orang-orang yang cerdik, yang berpura-pura sebagai pembawa berita, menyampaikan bahwa berita yang sering saya sampaikan kepada masyarakat luar sana seringkali tidak didengar. Padahal berita yang saya omongkan ini, berita yang saya sampaikan ini berita yang jujur. Tidak ada berita yang jujur selain pembawa berita Ajur, aliansi jujur. Anda tahu bahwa seniman-seniman kita mulai banyak yang meninggalkan masyarakat desa yang sok kota. Seharusnya dengan keadaan seperti ini kita sepatutnya aku rindu desa. Aku rindu desa. Aku rindu desa. Aku orang desa, bukan orang kota. Desa bersahaja. Aku rindu desa. Lagu desa. Desa seninya indah. Desa seni yang tak terlupa. Aku rindu desa. Lagu desa. Permainan tradisi desa. Cinta lagu desa.
rindu desa, bertutur cerita desa, kembalikan diriku pada cerita desa. Aku rindu desa. Aku rindu desa lewat cerita tuturnya. Dulu waktu aku kecil, ketika tidur dinyanyikan kidung rembulan. Ada pula kidung rumak saing wengi yang menenteramkan dan menjaga hati. Begini lagunya. Ana kidung rumak saing wengi, teko hayo luput ing lara, luput ing ayu kabeh. Jem septan datan puro, tembang ini mirip tembang mocopat, mengingatkanku pada cerita ayah dulu. Beliau bercerita bahwa tembang mocopat adalah apa ini? Tembang-tembang cerita-cerita tutur berasal dari tembang mocopat. Ya, itu sebenarnya. Saya kok tiba-tiba pikun ini, aduh, kenapa? Berasal dari tembang mocopat. Cerita tutur berasal dari tembang mocopat. Sebuah akulturasi yang sangat indah dari budaya dan religi. Beliau juga suka menceritakan saya cerita legenda, cerita nama desa, cerita-cerita sejarah dan lain sebagainya, termasuk cerita tentang nilai-nilai agama. Bahkan orang-orang tua di sini sering bercerita tentang pitutur lewat cerita legenda. Saya dulunya adalah seorang penutur, seorang penampil teater tutur yang sering kehilangan penontonnya. Tapi saya sudah kecewa. Ayah saya dulu adalah generasi penerus Cangga, Wareng, Buyut, dan mbah saya adalah penutur tinggalan wali di daerah kota saya. Meskipun daerah kota saya tidak dijuluki sebagai kota santri, kota Islami, tapi tunggu dulu, kota saya selalu menjunjung dan selalu patuh kepada kiai. Saya sendiri adalah seorang yang lahir di daerah kota santri. Makanya setiap menyampaikan dakwah-dakwah, saya selalu menyusupkan dalam setiap lantunan pitutur saya
dengan nilai-nilai keagamaan, nilai-nilai religi. Namun sayangnya, seorang penonton teater tutur hanya melihat kelucuannya saja. Mereka tidak pernah melihat idiom dakwah yang terkandung dalam sebuah pitutur. Sebuah teater tutur hanya dianggap kelucu-lucuannya saja. Mereka menganggap idiom dakwah sebagai bumbu tak berasa atau sebagai gaya-gayaan seorang penampil teater tutur. Dengan melihat keadaan seperti ini, sesungguhnya nenek moyang saya sangat kecewa. Penontonnya hilang entah kemana. Saya hanya diam saja. Penontonnya abai begitu saja. Saya diam tak gusar melihatnya. Penontonnya cari tawanya saja. Saya tertawa dalam benak saya. Penontonnya bertuk dengan irama yang sama. Saya memainkan musik dengan segala upaya. Penontonnya tak suka cerita agama, hanya kita sesuai dengan nasibnya. Tuhan menakdirkan kalian untuk membaca. Tuhan menakdirkan kalian untuk bercerita. Maka dengarlah, ada penutur. Ada penutur. Kelilinglah negeri ini agar kau tahu Mamaja Madura. Dongeng PM Oh Aceh. Dung. Cerita pantun dari Bandung. Kentrong Tulungagung, Gemblong Jawa Tengah, dan masih banyak lagi. Semuanya mengandung teater tutur. Semua sangat penting bagi kehidupan Anda. Semua mengajarkan kebaikan. Bahkan kalau Anda semuanya tahu, saya membawa barang-barang sebanyak ini demi kebutuhan hidup Anda sekalian semuanya. Tahu ini? Koran sama halnya nasibnya seperti pitutur. Belum 1 hari sudah menjadi alas untuk tidur. Bungkus bumbu, bungkus nasi, bungkus bantal, bungkus selimut, dan lain sebagainya. Mereka tidak pernah berpikir bahwa seorang penulis menuangkan ide ke dalam sebuah koran ini memerlukan berjam-jam. Menuangkan ide ini juga pitutur sama halnya seperti ini, pesawat mainan. Ini kok nggak bisa dibentuk ya? Seperti halnya pesawat mainan ini. Belum 1 hari
tadi sudah dibuat bungkus nasi. Tapi pesawat mainan ini sama halnya dengan pitotor juga. Hanya sebatas lewat di atas kepala kita saja. Mungkin bisa terbang jauh dari kita, atau mungkin bisa jaraknya hanya sejengkal dari kita. Lama-lama kita bisa kehilangan akal hanya karena memikirkan pesawat mainan itu. Baiklah, kalau begitu saya akan membicarakan sesuatu. Hah? Ada sesuatu. Kota-kota semakin maju, ruko-ruko semakin besar, mal-mal semakin tinggi, tanah-tanah kosong berlandaskan bangunan dan tol. Saya harus bergegas menyampaikan teater tutur. Tapi tunggu dulu, sebelum menyampaikan teater tutur, kata ayah, saya harus menyampaikan teater tutur dengan jeluntur. Jeluntrung, ya, dengan jeluntrung. Baiklah, tunggu dulu. Warahmatullahi wabarakatuh.
sehat. Sehat. Sehat semuanya. Walafiat. Sekarat. Oh, sekarat. Baiklah. Perkenalkan, saya adalah titisan pemain kentrung. Di sini saya akan menyampaikan sebuah ditutur, sebuah cerita tutur. Ya. Apakah diperkenankan saya menyampaikan sebuah pitutur? Boleh atau tidak semuanya? Boleh. Loh, ada yang bilang tidak boleh. Ya udah, kalau begitu saya pulang angon wedhus. Oh, boleh toh. Boleh, kalau boleh ya udah. Enak, kalian tinggal layar-layar duduk, doglok-doglok kalau orang bilang sini. Lah sedangkan saya itu pusing memikirkan sebuah cerita apa yang disampaikan untuk masyarakat biar semuanya ini tertawa. Tapi pada kali ini saya akan menyampaikan sebuah cerita. Sebuah cerita kerajaan yang akan saya kolaborasikan dengan cerita religi. Saya kali ini akan masyarakat masa berkat. Masa apa? Masyarakat. Masyarakat ya. Maaf. Ayo, pertunjukannya dimulai. Tunggu dulu. Tapi sebelum itu saya harus meminta untuk mbak-mbak panitia untuk meminta air. Mungkin satu air mineral aja nggak apa-apa. Dadah, monggo mbak. Makasih ya, makasih. Yang kedua, dimohon untuk penonton semuanya mendekat. Monggo mendekat. Monggo sedaya bapak-bapak, monggo mendekat. Monggo adik-adik, ayo monggo. Adik, monggo. Dadah. Saya beritahu bahwa pesan yang saya sampaikan ini bukan sembarang pesan WA. Lebih penting daripada WA. Berita ini dimulai
tak saling mengetahui. Dewi Andansari dan Andarmangi jatuh hati. Aduh Nimas, siapa sih kedua pangeran itu? Membuat saya krenyes. Ya Allah, Mbak Yu. Iya Mbak Yu, hatiku jadi jegluk. Oleh karena itu kita harus bergegas. Coplok. Oleh karena itu kita harus bergegas untuk menanyakan siapa pangeran itu. Kita harus bergegas meminta nomor WA-nya. Ayo Mbak Yu. Yuk. Ayo Mbak Yu, cepat. Ayo Mbak Yu, cepat. Siapa ya? Kalian tahu siapa pangeran tadi? Kamu, Mas. Coplok lagi. Ayo Mas. Ayo Mas. Kamu tahu siapa pangeran tadi? Oh, dia adalah Pangeran Panjilaras dan Panjiliris. Oh, kita harus segera memberitahu Romo, Mbak Yu. Iya, Nimas, kita harus segera memberitahu Romo. Tapi sebelum itu kita harus memberikan mereka berdua surat. Oh, baiklah begitu. Kalau begitu Mbak Yu, kalau begitu kita harus membawakan sebuah surat. Baiklah. Ayo, nanti. Aduh. Apa ini? Sepertinya ini adalah sepertinya ada orang yang mau. Ada seorang yang ingin melamar kita, Kang Mas. Bagaimana, Kang Mas? Apakah engkau setuju? Baiklah, kalau saran saya, kita harus menerimanya. Karena di situ tertulis Putri Andarwangi dan Andansari. Oleh karena itu, aku yakin, sangat yakin, bahwa seorang putri dari Adipati Wirosopo adalah seorang putri yang sangat cantik. Kita harus menerimanya. Bagaimanapun juga. Tunggu dulu, Kang Mas. Bagaimana
kalau kita memberi mereka persyaratan. Kita harus menyuruh mereka membawakan sebuah genuk dari batu besar. Kibas batu dari besar yang sangat besar. Bagaimana Kang Mas? Oh, baiklah begitu. Kita akan menunggu mereka di seberang Kali Lamong. Mari Dimas. Demi kamu Kang Mas, aku rela. Untukmu Kang Mas, aku rela. Bagaimana Nimas? Apakah kita jadi melamar Pak Panjiliris? Ya jadi loh. Ya jadi Mbak Yu. Bagaimanapun juga kita harus segera melamar dia. Tapi iya, aku sangat takut dengan Romo. Apakah Mbak Yu siap membicarakan semua ini pada Romo? Baiklah Nimas, kita harus segera membicarakan semua ini kepada Romo. Romo, sendiko jauh Romo. Saya mau membicarakan sesuatu. Saya dan Adinda Putri Andan Wangi ingin melamar Panjilaras Panjiliris dari Kadipaten Lamongan. Bagaimana? Apakah kita boleh melamarnya? Apa kamu bilang? Lelaki kamu bilang. Sebagai seorang adipati, saya tidak akan merestui. Saya tidak akan merestui kalian berdua. Saya tidak pernah mengetahui di mana silsilah keluarganya. Dari mana dia? Dari mana asal dia? Oleh karena itu, sebagai seorang adipati, laknat. Sangat laknat mengizinkan seorang putrinya pergi melamar seorang laki-laki. Tidak ada seorang perempuan di dunia ini yang menikahi seorang laki-laki. Mereka harus dilamar laki-laki, bukan melamar laki-laki. Jika kalian berdua tetap pergi dari sini, pergilah sendiri tanpa pengawasanku. Pergi. Prajurit, kejar mereka. Awasi dia. Sampai kapanpun tak akan kubiarkan putri-putriku dalam dan tanpa pengawasanku.
Aduh Nimas, Geno ini sangatlah berat. Aduh, cobalah Nimas, tolong gantikan. Ayolah Mbak Yu, ini loh, kurang sebentar lagi. Ini kok dari tadi copot saja ya. Ayo sebentar lagi Mbak Yu. Ayo. Sebentar lagi. Aduh, ini jatuh. Ini nih Mas, tolong gantikan. Ya udah, sini. Ayo. Akhirnya Panjilaras Panjiliris. Ya, ini Panjilaras Panjiliris. Ini Geno. Dan ini kipas dari batunya. Kalau begitu, ayo Nimas, ayo kita bikin jarinya. Kukira seorang putri dari Kadipaten Wirosoma adalah seorang putri yang sangat cantik. Tapi mereka mempunyai bulu di kakinya. Betapa sangat tercelanya kerajaan Lamongan jika menikahi seorang putri dari Kadipaten Wirosoma. Baiklah, Putri Anansari dan Andanmangi, saya putuskan hari ini. Lamaran ini tidak jadi. Lamaran ini dibatalkan. Selamat tinggal. Bagaimana ini? Bagaimana Mbak Yu? Bagaimana ini? Bagaimana ini Mbak Yu? Ini tidak mungkin terjadi. Aduh, aku tidak bisa kehilangan Panjilaras Panjiliris. Bagaimana ini? Aduh. Prajurit! Cepat lawan dia. Lawan Panjilaras dan Panjiliris. Cepat. Apa ini? Prajurit, serang kembali! Serang!
di mana? Hah? Ini di mana penonton-penonton? Oh, ini ketutupan. Astagfirullahalazim, saya kelupaan. Saya sudah punya janji bahwa saya akan mencari pemain kentrung. Baiklah. Tunggu dulu ya, sebentar. Ya, bagi Anda yang kena pesawat mainan ini, berarti Anda adalah pemain kentrung sebenarnya. Ya, Anda adalah pemain kentrung yang sangat luar biasa, luar binasa. Ya. Loh, kenakan. Baiklah, sepertinya saya sudah lama ngecopros di sini. Kalau begitu, saya mohon minta undur diri karena saya sudah capek. Baiklah, saya permisi. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Loh, konjotku kali. Loh, konjotku kali iki. Konjot. Sing raya masa Indonesia. Dadah berita.